Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banggakan, selamat telah berhasil masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Perkenalkan, saya Wakil Dekan Bidang 2 yang membidangi tentang keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi serta sarana prasarana. Nah, rekan-rekan semua, tadi sudah disampaikan tentang bidang akademik serta capaian-capaian yang nanti bakal rekan-rekan akan lalui ya, itu harapan kami. Namun demikian ketika kita mendapati bahwa COVID ini terjadi, maka satu bidang yang mungkin belum optimal kita lakukan adalah tentang sarana prasarana. Nah, rekan-rekan semua, sementara ini nanti kita hanya akan ya melihatnya secara virtual, secara visual saja. Karenanya sebagai sebuah wawasan, rekan-rekan perlu juga nanti untuk mengetahui jika pada saatnya kita sama-sama berdoa agar COVID ini berakhir ya, hingga rekan-rekan bisa ke kampus dan kemudian mengetahui sendiri serta menikmati sarana prasarana yang ada di kampus dengan dengan baik ya, dengan optimal. Satu kata yang ingin saya awali yaitu meminjam slogan dari Provinsi Jawa Timur yaitu Jer Basuki Mawa Beo. Ini artinya adalah jika kita ingin selamat, jika kita ingin mulia begitu, maka kita memerlukan biaya ya atau pendanaan. Nah, dengan pendanaan itu maka kita bisa mengadakan atau menyelenggarakan berbagai aktivitas, kita bisa kemudian membeli berbagai sarana prasarana dan karenanya kita diharapkan akan lebih ya menambah serta meningkatkan kualitas. Karena itu kita perlu kemudian untuk mengetahui ya apa saja sarana prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti bisa lebih mampu untuk mengoptimalkan dirinya sehingga lebih berkualitas. Oke, silakan. Nah, kita mulai dari apa saja fasilitas yang ada di kampus ini. Silakan Pak Chandra. Oke, jadi pada prinsipnya rekan-rekan nanti akan memiliki 3 gedung yang itu berada dalam satu area. Gedung pertama itu adalah gedung utama yang biasa digunakan oleh mahasiswa Serata 1 dan mereka kebanyakan berada di situ dan gedung ini terdiri dari 3 lantai. Gedung lainnya adalah gedung ABC, Academic Business Center, terdiri dari 7 lantai untuk kegiatan kemahasiswaan perkuliahan itu ada di lantai 6 dan 7, di lantai 5-nya ada ruang baca, di lantai 4-nya di lantai 4-nya kemudian ada gedung-gedung kelas ya yang lain untuk S3. Gedung 2-nya lantai 2 ada juga aula Supoyo nanti. Nah, gedung yang lain itu adalah gedung Magister Manajemen atau sarjana. Silakan selanjutnya Pak Chandra. Oke. Selain gedung, di dalam gedung tadi kita akan memiliki banyak sekali ruang kelas. Coba saja kita lihat sekarang yang dari S1 kebanyakan ini adalah berjumlah 964 ya yang terdaftar. Nah, kita memiliki 24 ruang kelas yang mana itu nanti akan menampung Anda semua ya yang dari S1. Dan kita jadwalkan kuliah itu berdasarkan 5 basis jam, yaitu jam 7, kemudian jam 10, jam setengah 1, dan setengah 4, serta jam 6 malam. Nah, kemudian kita juga menyediakan untuk S2 dan S3
9 ruang kelas. Kemudian kita juga menyediakan selain di lantai 6 dan 7 ada di gedung MM tadi itu juga ruang untuk pasca sarjana khususnya Magister Manajemen dan Magister Science Management. Berikutnya, ya dari sisi ukuran kita akan menjalani ya perkuliahan itu dibagi dalam ruang kelas yang ukurannya besar dan kecil, disesuaikan dengan kondisi perkuliahan. Jika perkuliahannya umum, maka kita bisa kemudian masuk misalnya nanti ke ruang 202 misalnya, atau 211 misalnya ya. Atau bahkan jika diperlukan, jika itu kuliahnya kuliah umum, kita bisa masuk ke aula yang kapasitasnya 500 sampai 700 orang, yaitu di aula Fajar misalnya, dan aula Koyo. Berikutnya, dari sisi desain, kita memiliki ruang yang disebut ruang teater begitu ya. Dan ini umumnya berada di lantai 6 gedung ABC. Gedung ABC ini berada di pas di sebelah barat ya dari gedung utama. Dan ini berada di lantai 6. Nah, harapannya view-nya dengan ruang ini bisa lebih baik. Berikutnya lagi, ini view dari lantai 6 dan 7. Nah, apa yang Anda lihat di sini adalah ruang multimedia. Ya, kita juga baru setting untuk ruang seperti ini, khususnya untuk telekonferensi di gedung pasca sarjana ya, yaitu untuk Magister Manajemen dan Magister Science Management, gedung ketiga tadi. Nah, dengan namanya multimedia tentu saja kita bisa mengakses dengan berbagai media di sana, sehingga lebih luas ya, kita akan ketahui perspektifnya. Silakan. Ya, ini ruang internasional yang desainnya berbeda lagi, letaknya ada di gedung pasca sarjana untuk prodi Magister Manajemen dan Magister Science Management. Silakan. Nah, untuk kemudian meningkatkan skill ya, maka kita perlu lab. Tapi tolong jangan dibayangkan lab ini seperti lab kita di misalnya kimia, biologi ya, atau di kedokteran. Lab ini nanti isinya rangkaian komputer yang mana kita diajarkan untuk melakukan terkait dengan statistik ya, terkait dengan software yang itu akan mendukung riset-riset yang tadi sudah dikemukakan oleh Wakil bidang 3 ya, bidang riset. Berikutnya, ini yang tadi saya maksud tentang laboratorium komputer di gedung utama. Berikutnya lagi. Nah, di gedung utama pula, tepatnya di lantai 3, kita akan mendapati satu ruang yang besar dan nyaman di sana ya. Seluruh ruangan di kita nyaman. Ini salah satu yang adem begitu ya, yaitu di Airlangga Research Center. Ini dekat dengan pusat publikasi dan penelitian atau 3P yang merupakan tulang punggung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam urusan riset dan publikasi. Ini salah satu ya. Ini ada 15 komputer ya dalam bentuk setengah lingkaran. Silakan. Ruang diskusi berikutnya, Pak. Ya. Baru kita memiliki ruang diskusi. Ini ruang diskusi untuk S1. Berikutnya, Pak. Ini ruang diskusi lagi di gedung ABC lantai 7 ya. Berikutnya lagi. Dan yang terakhir terbaru tadi ini ruang untuk studi S3 ya. Jadi jika rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana S3 ingin fokus daripada mereka kurang mendapatkan misalnya sinyal yang bagus di rumahnya atau di kosnya atau di mana, mereka bisa secara fokus kerja di
kampus ya, bisa segera menuntaskan studinya. Yang baik. Berikutnya. Nah, yang dinamakan ruang konsultasi, berikutnya Pak Andra, ini adalah ruang di mana Anda, mahasiswa, bisa kemudian melakukan konsultasi, diskusi, membahas tentang berbagai hal akademik, ya. Di dalam ruang konsultasi, kita memiliki 4 ruang konsultasi. Namun untuk masuk ke sini, ada proses tertentu yang mana salah satunya Anda perlu untuk minta tolong ya untuk dibukakan pintunya oleh petugas yang di sana, karena di sana dipasang mesin ya, mesin finger. Oke, berikutnya lagi, ruang sidang. Yang apa yang dimaksud ruang sidang ini? Apakah ini berkaitan dengan semacam pengadilan begitu ya? Ternyata bukan. Sidang ini yang berarti untuk menguji karya ilmiah di setiap level studi, baik S1, S2 maupun S3. Ya, ini contoh saja ruang sidang untuk tesis, biasanya demikian ya. Kita punya 2 di lantai 6 ini. Berikutnya lagi Pak, kita juga punya untuk S3 itu di lantai 7 ya. Biasanya ini untuk ujian yang sifatnya terbuka bagi para promovendus. Berikutnya, nah, kemudian daripada nanti menjadi mahasiswa kupu-kupu seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Nisfulaila tadi, maka tentu sangat ya, disarankan rekan-rekan mahasiswa untuk masuk dan mengeksplorasi, memanfaatkan ruang baca. Ya, ruang baca ini sangat homey di sini, banyak yang masuk ya di sini. Selain tadi, ini bersebelahan dengan ruang ARC ya. Nah, ini yang ruang ARC, Airlangga Research Center, ruang baca juga sangat luas ya. Ini kan juga ada bacanya dari studi. Oleh karena itu, ketika kita ingin membaca atau mengumpulkan informasi tertentu, zaman sekarang ini kita tidak hanya secara fisik ya memiliki suatu literatur, kita juga perlu untuk bisa mengakses berbagai elektronik atau artikel-artikel yang sifatnya digital melalui berbagai media yang Anda punya. Dan ini kami dukung dengan hotspot yang insya Allah sudah bisa diakses di setiap titik ya, di gedung utama, gedung ABC maupun di gedung Pasca Sarjana MM dan MSM tadi. Berikutnya, selanjutnya. Oke, berikutnya lagi. Ini yang saya maksud tadi dengan aula. Ini contoh dari aula Fajar dengan kapasitas 500 sampai 700 orang ya, jika full. Nah, berikutnya. Ini contoh dari aula Supoyo. Selanjutnya. Ini aula yang desainnya teater ya. Cukup banyak sampai ratusan orang. Kemudian tepatnya di lantai 3 ya, gedung utama, dan yang terakhirnya aula Tirto, di mana saya sekarang bersama rekan-rekan lain mengoperasikan jalannya PPKMB ya, aula Tirto di Ningrat. Berikutnya Pak Andra. Nah, ini merupakan headquarters atau markas mahasiswa atau yang dinamakan PKM, Geraha Krida Mahasiswa. Letaknya di bagian inti ya dari gedung utama, tempatnya asri karena banyak tumbuhan di sana. Berikutnya lagi, di sana kemudian ini bisa Anda perhatikan ya, potongan dari tampilan GKM. Berikutnya lagi.
berikutnya. Ya, ini contoh dari Taman Ekspresi Mahasiswa. Ini hanya salah satu bagian saja yang bisa Anda gunakan nantinya. Terus, Pak Chandra, silakan terus. Ekspresi Mahasiswa tanpa Asri bukan? Silakan. Terus, di area yang sama, GKM itu di sekeliling bangunan utama mahasiswa, di mana di sana juga ada Badan Eksekutif Mahasiswa dan Hima yang berpusat di situ, ada kantin ya, sehingga dijamin tidak kelaparan. Ini kondisi normal tapi ya. Insya Allah kita bisa segera menikmati itu. Berikutnya Pak Chandra. Transportasi, berikutnya Pak Chandra. Disediakan bis, berikutnya Pak Chandra, dengan jadwal-jadwal tertentu. Berikutnya. Terus. Nah, ketika kita meneriakan kata hebat tadi itu, salah satu yang menjadi cerminan konkret dari huruf T dari hebat itu adalah transcendence. Ini artinya kita diminta selalu ingat kepada Sang Mencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu beribadah. Berikutnya Pak Chandra, kita punya kita punya musola di setiap gedung. Ya, berikutnya Pak Chandra, dan ini contoh dari masjid. Ini di Magister Manajemen. Berikutnya, selain itu, agar kita memiliki ketangkasan agile begitu ya, kita perlu untuk melatih fisik yaitu dengan berolahraga. Berikutnya, oke, berikutnya lagi. Untuk parkir Anda nanti disediakan di bagian barat gedung ABC tempat parkir untuk roda 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikutnya lagi. Oke, saya kira untuk sarana prasarana secara umum Anda sudah bisa ketahui, dan nanti silakan Anda telusuri jika kondisi sudah memungkinkan, dan insya Allah nanti ini akan mampu meningkatkan kualitas belajar bagi rekan-rekan mahasiswa, karena ini juga akan menentukan keberhasilan rekan mahasiswa dan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.